Halo semuanya, nama gue Diana dari internal audit. Mungkin di sini sama Lana sama Cindy udah sering ya. Cindy kan satu divisi sama gue. Kalau Tio baru hari ini pertama kali ketemu ya Tio ya. Belum pernah di audit soalnya. Oh belum pernah di audit. Oh, ya. Jangan sampai ya. Q4 nanti. Jangan sampai. Ouch. Enggak tenang. Kita seru-seru kok anaknya. Oh, iya. Kalau di audit tuh artinya seru, lagi seru. Oh iya. Tapi gue mau nanya deh ke Didi. Sekarang kan kayak banyak banget kan, misalkan kayak ada bisnis proposal dan sebagainya, atau mungkin kayak drama deh. Sebenarnya itu apa sih film yang lagi sering ditonton sama Diana Wati itu apa sih sekarang? Nah itu yang lagi disebut tadi. Tadi? Iya. Sejujurnya Bisnis proposal. itu filmnya katanya tuh bagus ya. Cuman itu kayak gimana sih filmnya tuh? Ya mungkin kalau yang baru pertama dengar apaan sih, nonton aja bisnis proposal, serius banget. Oke, kok Ya kayak kan? gimana gitu Kan kan? judulnya serius ya. Padahal sebenarnya aslinya filmnya lucu banget sih. Jadi ceritanya si ceweknya itu berawal, ya ini sebenarnya dari webtoon kan. Berawal dari ceweknya itu menggantikan temennya untuk ikut kayak blind date gitu loh sama CEO perusahaan dia sendiri gitu. Jadi ya udah, dengan ya kebayangkan lo ketemu blind date sama CEO perusahaan lo sendiri, terus awkward banget. Awkward banget kan, kayak pas ketemu dia pas dapat kartu namanya, oh my god, nih CEO perusahaan gue ya, gitulah ceritanya. Jadi gitulah, lucu-lucuan gitu aja. Ya akhirnya tentu saja jadian lah ya. Oke. Ya gitu. Udah, apalagi ya, paling yang nonton lagi yang lain nggak ada sih, yang lain nggak terlalu ngikutin sekarang. Lagi sibuk soalnya, sedih ya. Jadi cuma bisa ngikutin satu series aja, bisnis proposal. Oke. Lu lagi nonton apa? Kalau gue sih sejujurnya gue mau ngakui betul sekali, saya sedang sibuk juga. Oh sama ya kita ya, aduh. Jadi kayak gak sempat aja buat kecap kayak aduh film apa drama apa gitu kan. Cuma sekarang kayak gue tuh lagi ini lagi into anime lagi kan. Setelah vakum berapa lama, terus kayak gue lagi anime juga. Cuman kayak gimana ya, aku pun juga kayak jarang banget update gitu kan, karena sekarang udah di Netflix. Jadi kayak oh ya udah gue tonton deh, oh ya udah gue tonton. Cuman kan kalau dulu kan gak ada Netflix kan. Kayak gue tuh belum langganan Netflix, jadi tuh kayak semua drama yang bagus tuh kayak gue tuh carinya tuh di artikel artikel celebrity, artikel gosip Korea gitu kan. Nah gue tuh menunggunya dari situ. Oh ini kayaknya bagus, oh ini kayaknya bagus. Nah baru gue dari situ. Jadi semenjak kayak Netflix tuh kayak kok kayaknya aduh tar aja deh. Jadinya kayak keskip semua hampir 2 tahun. Ya. Tio suka gak sih? Enggak ya? Cewek lu pasti. Iya pasti diceritain sih ya. Cuma kan? tetap aja gak ngerti apa sih. Siapa kan kalau nama orang Korea kan susah-susah tuh. Bagi orang yang gak terlalu into ya. Jadi ya bukannya ini udah main, beda lagi gitu, pasti gitu terus tuh. Iya. Kakak Cin sih gue tau gak suka. Gue jawab sendiri. Oh gak suka? Tumben? Gak terlalu sih. Karena cringe aja. Besar Kakak Cin. Tapi K-pop sama drakor beda kan? Maksudnya orangnya, aktornya sama. Kadang ada. Oh kadang ada juga. Kadang ada yang bukan bekas lah ya, maksudnya yang aktif jadi K-pop gitu kan. Dia main drama juga. Gitu. Kayak Blackpink itu ada main drama loh. Ya Jisoo, Snowdrop. Itu jadi bahas K-pop. Aduh, oke. Ini aku dulu deh. Apa sih dulu? Cindy kan undernya. Iya. Sejujurnya kok gak takut-takut. Asin. Kita kan udah melewati malam bersama kan. Udah ngobrol heart to heart macem-macem gitu. Terkadang tuh aku juga bingung sama Kakak Cin juga gitu loh. Jadi tuh kayak gue sama Kakak Cin itu kan kalau ngobrol kan ya santai gitu. Cuman kalau dia sama Diana Wati tuh kayak gue melihat ini kenapa sih Kakak Cin? Oh ya, dia jaga image dong. Ya jangan menghancurkan karir dong ya. Berarti dia segini aja udah jaga image ya. Wow, aslinya kayak apa? ya gitu deh. Oke. Penasaran gue. Ya gimana Di? Lo ada hobi gitu gak sih? Hobi ya? Selain ngaudit ya. Wah. Audit itu kerjaan atau hobi? Kayaknya kalau gue lihat LinkedIn-nya sih kayaknya hobi ya. Dari awal pertama kali setelah lulus kuliah tuh wah.
kantor-kantor sebelumnya wah mengerikan. Oke, wah makanya lu jangan lihat LinkedIn. Oh, jangan lihat LinkedIn. Kalau LinkedIn kan itu professional image kan. Iya benar sih. Yang bagus-bagus ditampilin. Itu professional life gitu. Personal life-nya nggak ada di LinkedIn. Kalau hobi sih apa ya? Lately gue lagi demen baking karena karena kan nggak bisa kemana-mana nih pandemik, jadi akhirnya coba cari activity di rumah ya. Itu pertama kalinya gue masuk dapur tuh ya pas pandemi ini. Sebelumnya enggak. Pengakuan saudara-saudara. Menarik. Ya sebelumnya ya seringnya hangout sama teman-teman sih, keluar ngobrol kumpul kemana-kemana. Sejak pandemi kan ya cari activity di rumah kan, akhirnya ya itulah coba baking, terus kayaknya seru juga ya, jadi ya bikin ini bikin itu kayak gitu. Itu belajar dari YouTube atau emang dari artikel-artikel? Belajar dari YouTube, banyaknya dari YouTube, Instagram, gitu-gitulah. Ikutin aja resepnya. Berarti peralatannya beli dulu gitu? Beli. Online. Jadi actually ceritanya itu waktu gue resign dari company sebelumnya, itu gue memang decide untuk take 1 month leave. Jadi benar-benar 1 bulan tuh gue gak kerja. Dan itu kan happennya di Mei 2 tahun lalu, 2020 itu awal pandemik banget, dimana semua orang kayak di rumah ya, di rumah baru WFH segala macem kan. Nah yaudah sebulan gue leave itu langsung tuh beli oven, beli semua kukusan, beli cetakan semua, beli segala macem. Terus oke, let's start. Kita mulai dari yang apa? Yang simple dulu, kukus-kukusan dulu bikin, bolu kukus, terus apa yang dikukus-kukus gitulah. Terus habis itu baru bikin yang dipanggang, bikin donat, bikin gorengan juga donat, terus kayak dipanggang kayak cake, kayak chiffon cake, ogura cake gitu-gitu. Dan ya seru banget sih, kayak banyak gagalnya, banyak banget. Tapi ya seneng pas berhasil, bisa bagi-bagi orang gitu. Itu sih. Sejujurnya kayak gue sama juga sih, kayak gue sama Diana Wati. Jadi tuh semenjak adanya pandemi, lagian kan kayak gue tuh bener, jadi tuh kan gue kan di Semarang kan, cuman kayak baru pertama kali kayak namanya gue merantau di Jakarta ini kan. Jadi selama pandemi kan juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, dan akhirnya apa yang terjadi, gue masakan Korea. Boleh nih kita mainnya. Sulit dong. Sebenarnya tuh kalau masakan Korea tuh lumayan gampang. Bumbu-bumbunya udah ada ya. Jadi bumbu-bumbunya tuh udah ada. Jadi kalau mau bikin tuh sebenarnya tuh kayak tinggal cemplung-cemplung, terus habis itu dijadiin satu, udah. Rata-rata kayak gitu. Tapi sebenarnya sama sih kayak Diana Wati, kayak gue menemukan hobi baru yaitu memasak, karena sebelumnya gue gak pernah ke dapur sama sekali. Sama ya. By the way, tapi memang sih aku lihat Instagram gitu mostly kayak makanan kan, kayak kue gitu, lucu-lucu gitu kan. Terus kalau di Disney kan hobinya baking. Tuh ada special baking gitu nggak di? Kayak kue-kue apa gitu? Kue yang spesial ya? Untuk ayang. Untuk ayang. Spesial apa ya? Gak ada sih. So far kayak ya coba aja macem-macem. Tapi yang gue paling suka itu ogura sih. Ogura atau chiffon. Pernah makan gak? Chiffon cake kan yang soft cake gitu loh, yang fluffy gitu. Kayak bantal. Ya. Nah gue suka banget tuh tipe cake kayak gitu, karena satu dia rendah kalori. Celah, karena lagi diet juga ya. Sorry nih Lan, lagi diet. By the way ya, dengan lo bisa bikin kue, lo jadi tahu ternyata kue ini tuh kalorinya tinggi banget. Karena kayak contoh ya lapis legit, lapis Surabaya itu tuh kalorinya tinggi banget. Kenapa? Karena kuning telurnya banyak banget yang dipakai gitu. Nah kalau kayak chiffon cake, terus kayak ogura cake itu lebih low kalori, karena dia memang meskipun lu makannya banyak, tapi dia tuh telurnya cuma sedikit gitu, dan dia butternya nggak terlalu banyak juga gitu. Butter dan minyaknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kurang lebih kita tahu juga apa yang kita makan gitu lah. Cookies tuh ternyata ingredientsnya itu gitu loh, kayak gitu sih. Kira-kira. Padahal aku suka banget loh lapis Surabaya. Iya, sama gue juga suka, tapi jangan banyak-banyak lawannya. Nah, kolesterol juga. Misi semuanya. Iya. Ini enggak? Ada dalam hati loh, ordernya padahal. Selamat menikmati semuanya kakak. Iya, waduh. Ini pas banget nih, tadi lagi ngomongin baking, datang nih. Cake-nya cantik banget lagi. Tapi cuma satu ya, kakaknya udah pergi. Yang 3 lagi kasihan nggak dapet loh. Berarti kalau cuma satu berarti ada sesuatu nih. Ada sesuatu dari kue ini ya. Apa ini sebenarnya? Apa ya? Kenapa ya tiba-tiba Kak Diana tuh langsung dikasih ini? Apa ya? Kenapa ya? Waduh, ini ceritanya panjang. Nggak lah, kita pendekin aja ya. Jadi cake ini kan kalau boleh sebut merek nggak sih? Ya depannya. Dikit nih. Ya depannya bisa aja. Sponsor tau kalau bisa disini. Gue happy kalau jadi sponsornya loh.
Depannya aja. Ya, ini kue ca bla 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 gitu kan. Dan ini kan cake Jepang gitu kan ya. Nah dulu tuh sebenarnya gue nggak gitu suka makan cake yang creamy gitu loh. Karena kayak nggak suka aja krimnya gitu kan. Ya gue nggak tahu sih, mungkin ada yang suka ya. Kayak whipped cream gitu tuh kan base-nya gue nggak gitu suka karena terlalu thick gitu, terlalu tebal dan udah kebayang tuh kalorinya gede banget. Nah ceritanya waktu itu pas gue lagi main ke Jepang gitu kan. Sebenarnya waktu ke Jepang itu nggak spesifik nyari merek ini, tapi kayak kita nemu aja di jalan terus ada toko cake-nya lucu-lucu. Jadi masuk dong, biasa cewek kan ngeliat bentuk ya. Yang lucu-lucu pasti tuh. Gitu, langsung masuk beli gitu kan. Terus pas makan, kok enak ya gitu, kayak teksturnya tuh soft banget. Terus bukan cake yang modelnya berat gitu, yang kayak kalau cake jadul di Indo kan berat gitu kan, karena ya tadi telurnya banyak, kuning telur dia base-nya. Nah ini tuh enak banget. Nah sejak gue coba ini di sana, jadi gue pas balik ke Indo tuh kayak nyari lagi rasanya yang sama tuh mana gitu. Akhirnya nemu ini si ca bla 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 ini. Ca bla 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 ini self censored. Nggak apa-apa gak sih? Nggak apa-apa sebenarnya, jadi sensor gitu kan ya membantu editor lah ya. Gue membantu editor untuk mengganti pipnya gitu. Nah, ya terutama yang paling gue suka di sini yang legendary fresh cream strawberry cake-nya ini. Jadi dia strawberry-nya tuh fresh dan enak banget. Strawberry-nya karena strawberry Jepang gitu, strawberry luar lah gitu, yang manis, nggak asem. Jadi ya. Tapi sempat neliti juga ini telur kuning bukan? Wow. Iya. Sempat. Sekarang setiap makan tuh masih ditelitiin deh apa ya bahannya ya. Iya. Jadi lama. Udah kebayang gitu kan, kayaknya gue bisa deh bikin kayak gini ya. Cita-citanya sebenarnya memang pengen remake this. Cuma belum kesampaian sih ilmunya sampai sini. Dianawati tuh emang sukanya tuh semacam strawberry cake gitu atau coklat cake sebenarnya? Nah, strawberry. Pas banget. Jadi gue memang sukanya yang strawberry, yang fruit based gitu lah. Mango cake gitu, terus kayak strawberry cake, orange gitu. Info menarik. Catatan untuk tim kita. Ulang tahunnya masih lama. Ulang tahunnya kapan sih Dianawati? Akhir tahun. Desember. November. Abis. Kalau tahu harus ngasih kado loh. Iya, gue kasih nih. Mau dilanjutin. November berarti apa tuh zodiaknya? Iya. Antara Scorpio kalau enggak Sagittarius ya. Fun fact. Internal audit itu isinya 4 Scorpio loh. Semuanya. Semuanya. Termasuk lu kan? Enggak, lu setelah Scorpio ya. Ya, gue Sagittarius. Hai Sagi weh. Jadi di kita ada 6 orang total, 4 orang itu Scorpio. Gitu. Biasa satu Sagittarius, satu lagi Pisces. Gitu. Fun fact. Tapi ngomongin makanan ya, sebenarnya kan kalau misalkan kita WFH nih, kadang pun gue juga merasa bingung juga gitu kan. Aduh, makasih apa ya? Terus makan malam gue mau makan apa ya? Nah, kalau dari Diana sendiri, biasanya tuh kalau siang itu comfort foodnya apa sih? Atau mungkin comfort food Dianawati kalau misalkan lagi WFH? Apa ya, beda-beda sih. Tapi kalau relate ke comfort food, gue lebih suka makanan yang soup base gitu. Nah jadi seringnya kalau ditanya mungkin seringnya kayak craving for sundubu jjigae, makanan Korea itu. Sundubu jjigae. Pasangan gue kemarin baru makan. Ngiming-ngimingin doang tapi. Iya, kesel kadang. Iya. Ngeselin ya. Ya sundubu jjigae itu kan yang soup base gitu. Atau beli kayak apa ya, sapo tahu gitu yang kan ada kuah-kuahnya gitu kan, atau bakso gitu, atau apa lagi ya itulah salad comfort food. Kadang-kadang gue bisa craving salad juga, salad terutama salad gitu. Ya itu lah, ada tahu kan menarik. Salad itu ya itu enak sih gitu. Ya beda-beda sih, jadi kayak kalau lagi WFH tergantung lagi craving apa aja. Kak Diana tuh dari mana sih asalnya? Asalnya Purwakarta, tahu nggak? Purwakarta di Jawa Barat. Iya, Kalau suka kebalik-balik sama Purwokerto. Bener banget. Tuh Lana tadi rada mikir sejenak kan. Asli. Makanya kan gue mikir Purwokerto apa? Gue mikir sebelah mana ya? Purwakarta itu antara Bandung Jakarta, deket. Ini Sate Marangi. Bener banget.
yang ada di Haji Eti. Iya. Oh ini lupa. Nanti disensor aja pip. Gak apa-apa lah, Eti kan banyak nama Eti. Iya. Banyak nama orang itu juga ada Eti. Iya kan? Gak ada. Gak ada. Berarti selama WFH tadi di sana? Atau di Jakarta? Beda-beda sih. Jadi waktu WFH kemarin sempat di Bogor di rumah kakak. Habis itu udah gitu lanjut di Purwakarta gitu kan. Habis itu ya udah sih paling ke Jakarta lagi. Oh, sekarang ini udah sekarang di Jakarta lagi. Lebih suka mana sih, WFH atau WFO? WFH, oke, kita lanjut next. Kayak gitu ya. Is that a question? Maksa jawaban ya. Mungkin kalau ditanya agak susah sih decide WFH apa WFO ya. Tapi lebih suka, mungkin kalau ditanya lebih suka apa, hybrid yang sekarang nih ya kan. Jadi emang ada posisinya di mana kita lebih enak ketemu langsung. Karena pas ketemu tuh wah bisa gambar-gambar, bisa apa gitu kan, bisa discuss, bisa lihat face to face gitu. Reaksinya gimana gitu. Koordinasinya lebih gampang ya. Iya, koordinasi lebih gampang, apalagi nggak terhalang sinyal gitu ya. Udah gua ngomong jelasin panjang lebar, gimana tadi nggak kedengeran? Ya, terus udah wah ketawa. Sepertinya kakak sih sering terjadi ya. Iya, koneksi saya. Kan sedih ya udah jelasin nama panjang terus kayak sorry tadi gue putus. Oh iya suka gitu benar. Iya kan? Suka gitu. Terus kayak oke gue ulang lagi. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya ya hybrid, tapi ya mungkin ya sekarang WFO seneng sih. Karena udah lama ya gak ketemu. Bener. Gak ketemu orang gitu, pas ketemu tuh kayak seneng, energinya lebih positif juga. Kerjanya lebih semangat gitu Iya, kerjanya lebih semangat juga. Banyak hal yang misalnya sebelumnya unsolved sekarang bisa solve dengan cepat gitu. Sih. Enak gitu. Kalau kalian lebih suka apa? Berarti Didi apa nih Di? Kalau misalkan Didi lihat kayak, by the way ini aku panggilnya Didi ya, bukan Diana. Karena udah konco kental. Konco kental. Oke. Gue Diana aja. Didi boleh Didi. Cuma sekarang kan Didi banyak ya. Kemarin sampai di email tuh kan. Gue yang bikin lagi. Lu yang bikin tuh emailnya. Gue yang bikin lagi. Oh masuk ya? Iya masuk. Cindy juga masuk ya? Cindy. Pasti. Berdua ada. Ana juga ya. Sama juga masuk. Iya udah 3. Iya udah 3 benar-benar. Iya. Semuanya masuk. Itu Tio mana nih yang ini ikut sama gue? Tapi gue emang gak pernah kontak sama tiga-tiganya sih. Iya. Baru tapi kalau dilihat sendiri apa nih pro consnya kalau misalnya dilihat dari WFH atau WFO? Pro consnya ya. Tadi sih yang udah dibahas ya. Kalau WFH susahnya itu adalah kalau kendala di sinyal sih ya. Karena kan kita nggak tahu. Langsung ketawa loh. Kenapa sih? Karena ya memang itu yang paling susah sih. Kadang kita kayak lagi discuss weekly meeting kan, kita rutin kan ada di internal audit. Jadi kayak pas misalnya lagi hujan gede, ya udah beb sinyalnya gitu. Padahal misalnya itu lagi butuh gitu kan koordinasi, sampai kadang ya udah kita postpone meetingnya sampai hujannya reda baru kita lanjut lagi gitu. Itu sih yang kadang kendalanya yang susah banget tuh itu WFH ya. Sama ya lebih ke apa ya, kalau WFO lebih enak karena ya kadang kan kita nggak inget semua gitu, pas inget langsung ngomong gampang gitu kan. Kalau kayak WFH dia lagi away gitu udahlah gitu. Benar. Kayak gitu sih. Tapi lebih suka hybrid berarti ya? Hybrid jalan kayaknya jalan tengah lah, win-winnya. Karena kan ya ngerti juga beberapa orang kan maksudnya rumahnya jauh juga gitu kan. Terus ya takes time lah to reach the office gitu kan. Kadang suka telat lah. Kalau WFH sekarang kan mungkin jam 9 langsung meeting bisa tuh. Tapi kalau di kantor kadang-kadang ya. Iya. Jam 9 mana belum ada lengkap. Batang hidungnya belum nongol. Iya itu sih. Ada jokes kalau misalkan WFH gitu kan. Jam meeting jam 9, 8.45 kalau enggak 8.50 baru bangun. Langsung melek gitu ya depan laptop. Langsung ngumpulin nyawa, buka laptop, on. Gitu ya Pak. Kalau enggak ada Di. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Kita tidak tahu. Iya. Enggak apa-apa kalau kejadian juga. Yang penting nyambung aja. BTW Diana join Alto kapan sih, bulan apa? Juni 2020. Oh berarti pas
pandemi ya, pas pandemi. WFH. Iya, gue angkatan pandemi nih. Angkatan pandemi. Jadi nggak pernah ketemu muka orang-orang, kenalan juga online aja. Hai, salam kenal ya, salam kenal gitu. Itu timnya udah ada tapi? Belum. Oh belum. Dulu udah ada satu orang, terus habis itu ya baru develop rekrut yang lain lah. Ya semenjak pandemi sampai sekarang organisasi kita makin besar berkembang ya. Ya betul. Divisi-divisi baru bermunculan. Berarti sebelum di sini di industri apa sih? Sebelum di sini itu sebenarnya industrinya nggak nyambung sama sekali. Beda-beda terus. Setiap pindah beda-beda terus. Industrinya. Iya, kurang lebih lah ya. Keren ya. Berarti explore semua ya. Oh ya, kurang lebih lah ya. Jadi dulu waktu experience pertama gue kerja baru ke Jakarta nih, itu masuknya kan ke consulting sama audit firm kan. Nah itu kan Big Four. Ya Big Four ya. Enggak usah sebut ya mereka. Gitu. P lah intinya ya, P. Oh ya. Udah jelas dong kalau P. Nah, dulu di sana ya tentu saja kalau di audit firm gitu kan explore-nya banyak industri kan. Macam-macam banget. Pernah retail, pernah ke mining, oil and gas, pernah ke manufacture juga pernah gitu kan. Seru-seru. Berapa lama di situ? 4 hampir 5 tahun 4 tahun lah. 4 tahun itu berarti ganti-ganti industri terus ya? Ya, various benar. Audit berbagai industri. Seru sih itu, macam-macam. Emang bener ya nggak tidur gitu sampai subuh gitu gak sih? Ya kan? Bener, gue sih pernah. Tapi karena waktu itu memang kondisinya gue mau cuti, terus kayak kerjaannya ya memang harus diberesin sebelum cuti. Akhirnya gue 2 hari nggak tidur. 2 hari nggak tidur, dan itu kondisinya lucu banget. Jadi gue baru pertama kali ngalamin 2 hari nggak tidur tuh. Di toilet lagi ini aja, lagi pipis gitu, ketiduran hilang. Gue udah 2 menit di sini nggak tahu. Saking kita waktu itu benar-benar ya hektik banget. Tapi habis itu gue ya udah, habis beres 2 hari itu gue cuti kan, flight pergi. Nah di flight tuh gue tidur pokoknya. Tidur nggak bangun cuma makan doang. Curi-curi waktu lah di situ ya. Iya di situ tidur. Selain itu sih paling sehari nggak tidur lah. Misalnya kayak besok mau meeting penting sama klien, ya bener-bener beresin malam itu sampai pagi meetingnya. Ya udah pagi ya kayak inilah concealer lah biar nggak kayak panda kan. Iya, meeting sama klien ya harus udah semangat lagi kan gitu. Terus dari situ pindah ke industri apa? Nah dari situ pindah industri yang spesifik plantation. Nah itu beda lagi tuh. Wah seru sih. Jadi waktu masuk industri plantation itu banyak hal baru lah ya. Banyak hal baru di mana. Divisi apa? Audit. Audit juga. Kan lu udah bilang gue audit lover. Kira bisa berubah-berubah gitu gak ya? Emang audit ya? Iya kebetulan sih waktu dulu kan eksternal audit. Nah terus gue memang pengen masuk dulu. Kayaknya gue nggak prefer untuk masuk accounting apa gitu nggak. Jadi akhirnya kayaknya internal audit menarik nih gitu. Karena dulu opportunity-nya ditawarin di situ juga kan. Terus kebetulan plantation dan dia di tempat yang gue pindah ini industrinya wide banget. Jadi mulai dari nanem, research, breeding, nanem, sampai dipanen, sampai jadi produk gitu. Dan bukan cuman satu tanaman, ada banyak tanaman. Jadi seru kan? Kayak wah belajar nanam sawit begini, nanam teh begini. Ya, tandan buah sawit itu ya. Jadi CPO. Betul, sampai CPO sampai jadi minyak yang lagi hot topic sekarang. Langka di pasaran. Betul sekali. Ya, tapi dia bukan cuma sawit doang. Jadi ada coklat, teh, sabun ya biasanya, kentang. Sabun mandi ya? Enggak. Kita nggak sampai turunan ke sabun mandi. Okay. Gitu. Terus industrinya banyak, jadi seru gitu loh kan. Ada coklat, ada ya banyak lah gitu. Nah, reasonnya gue pindah situ itu sih, karena gue ngeliat wah internal auditnya gede. Satu internal auditnya ada dulu sih 100 ya, sekarang sudah dikit sih gitu. Tapi di Jakarta kan kantornya? Headquarter Jakarta, tapi banyak cabang. Jadi ada suka visit juga? Suka. Suka jalan-jalan berarti ya? Suka jalan-jalan. Jadi tadi kalau ditanya hobi lainnya traveling sih. Cuma selama pandemi beralih deh ke baking. Karena gak bisa traveling. Berarti itu buka cabang kali ya? Iya benar. Di Bali asik kali ya? Pak Arman, halo Pak Arman. Aku mau jemput cuma tidak berani. Pak Arman, sebut lagi. Oke. Iya, gitu sih. Baru dari situ pindah ke Alto. Jadi ya beda banget kan banding setir. Dari apa? Plantation ke teknologi. Ke IT.
Vintage lagi ya. Iya betul sekali. Ya dulu juga waktu pindah ke plantation jujur kesulitan juga karena kan termsnya beda ya. Mana kita tahu misalnya istilahnya pruning tuh ngapain? Piringan, katanya gitu kan. Piringan tuh kayak area sekitar pohon gitu. Ya banyak banget lah istilah yang gue nggak ngerti gitu ya waktu di sana. Masuk sini ya sama, gue banyak yang nggak ngerti juga tapi ya catch up lah gitu. Seru. Gila. Berarti udah setahun ya? Udah setahun lebih ya di sini ya? Ya, hampir 2 tahun. Oh berarti udah 2 hatam banget. Hampir 2 tahun sampai. Hampir 2 tahun ya. Kan Jun kan? Juni. Iya. Bentar lagi. Gila sih. Aku semakin deg-degan sih kalian sejujurnya. Waduh. Kamu kenapa deg-degan Cindy? Karena tim leaderku sangat inspiring gitu. Waduh. Dia telah mencicipi semua macam hal gitu ya. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Itu memotivasi untuk belajar. Oke. Tapi follow-followan Instagram. Follow. Di hide nggak? Oh enggak. Wah ini gue tutup kuping dulu nih. Pertanyaan menjebak Cindy. Enggak. Tim gue ada meng-hide Oh enggak ya? Gue jadi berpikir. Kayaknya semalam aku buat story tapi ada aja kok like-nya Didi gitu. Iya. Oh iya, Aman. Aman. Bercanda ya sini ya. Kita nggak. lucu banget. Salting gitu dong. langsung salting. Parah lu. Kayak hampir gitu ya. Cuma lagi makan tuh. Gak bang. Tapi jujur kayak ini tuh inspiring banget sih. Dulu awal ketemu langsung jelasin gitu kan kayak sini tuh gini ya kayak. Tapi mudah banget dimengerti gitu loh. Ya kan. Jadi kayak aku ngelihatnya wow ini tim leaderku keren ya gitu. Waduh. Jadi minta sogokan nih. Kalau gini tuh pasti wah ada maunya ya pasti. Iya nih. Tapi by the way kan Didi kan mostly itu kan internal audit semua kan ya. Itu apakah cita-cita dari awal atau hanya kejebak Batman gitu loh kayak aku harus apply ini ya seperti Didi Ivana di Finance udah kecemplung gitu. Iya kecemplung. Oh oke. Oh Didi itu kecemplung ya. Iya jatuhnya kecemplung. Itu fun fact sih. Habis ini gue tanya. Oh sebenarnya sih kalau ditanya cita-cita, enggak sih. Oh, oke. Enggak sih, tapi kebetulan mungkin karena akhir-akhir ini semua orang bilang gue kepo kan. Tapi memang iya sih, kayak gue tuh basicnya orangnya kepo. Jadi kayak yang bagian yang paling cocok apa ya audit sih. Kenapa? Karena modal audit itu dulu gue pernah ngomong di yang kudis ya. Modal audit yang pertama tuh kepo. Kenapa? Kalau misalnya kita mau mengaudit sesuatu, kita perlu mau tahu kan, mau tahu subjek yang kita audit gitu kan. Kalau kita nggak mau tahu alias kayak kita ya udah gue kerjain aja checklist A B C D E, itu nggak akan bisa kasih benefit yang optimal lah ke perusahaan gitu loh, ya kan? Karena suatu proses dalam perusahaan itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain kan, gitu. Makanya pekerjaan yang paling cocok dengan kekepoan gue ya internal audit, karena di internal audit itu kita bisa mengeksplor semua bagian dalam perusahaan gitu kan, semua bagian dalam perusahaan, dan kita benar-benar bisa kasih kayak helikopter view gitu. Apa sih yang perlu dibenahin? Apa yang perlu komunikasinya lebih dibangun lagi? Apa gitu, kayak gitu sih. Asik. Jadi bukan cita-cita sih dulu. Actually dulu. Cita-citanya apa tuh? Oh cita-cita ya. Cita-cita ada beda-beda nih ganti-ganti. Biasa anak kecil dulu ya ganti-ganti ya. Kalau ditanya cita-cita waktu kecil apa? Gue jadi malu sendiri. Cita-cita gue waktu kecil tuh jadi astronot. Di NASA. Bener-bener kerja di NASA gitu loh, yang cita-cita gue kayak gitu, pengen terbang ke bulan, pengen kayak actually ya do that gitu. Cita-cita waktu kecil sih. Terus kayak seiring belajar kayak fisikanya nggak sekuat itu. Langsung nyerah. Kayak fisika gue nggak sepintar itu. Kayaknya gue lebih strong di matematika aja. Ya udah deh gitu. Akhirnya masuknya accounting dulu gitu. Dari accounting gue suka sistem informasi. Nah jadi dari sistem informasi berkembang ya kerjaan pertama itu yang di Big Four itu gue masuknya sistem audit, IT audit, sistem audit gitu. Jadi setengah-setengah kan, sistem audit itu isinya antara orang IT sama orang accounting. Nah di situ seru kan, gue belajar tentang IT-nya, orang IT-nya belajar tentang accounting. Jadi kayak kita saling cross ilmu gitu loh. Nah itu menariknya sih. Cuman gini deh, karena kan Dianawati kan dulu kan sempat
pas dari awal kan memang udah di dunia audit kan. Nah, cuman ada gak sih kayak hal-hal yang kayak seharusnya gue tahu duluan nih sebelum gue terjun ke industri audit ini. Industri audit kayak ini ya workflow-nya yang di audit gitu kan. Kayak apa sih hal yang sebenarnya kayak waduh seharusnya gue harus tahu ini dulu nih sebelum gue ke audit. Nah, ada gak sih? Apa ya? Bidang atau apa? Bisa bidang atau mungkin bisa sesuatu hal yang kayak atau mungkin mindset gitu sih, soft skill gitu sih. Soft skill. Apa ya? Mungkin baking kali ya. Gimana? Ya gue nggak tahu sih. Sebenarnya kayak lately kayak gue mikir kalau dulu gue lebih belajar lebih dulu gitu tentang baking ini, mungkin nggak sih gue misalnya sekarang udah punya bisnis sendiri dan ya itu aja sih mikirnya. Cuman kayak ya dipikir ya nggak apa-apa sih, baru mulai sekarang juga kan nggak ada kata terlambat gitu kan. Kayak gitu sih. Mungkin itu kali ya kalau ditanya maksudnya apa yang gue harap gue lakukan lebih dulu gitu kan, atau yang gue tahu lebih dulu gitu. Jadinya nggak ketemu kita kalau di jadinya baking. Iya betul sih. Jadi Diana Bakery. Diana Bakery. Ada ya. Sebut merek dong nih. Sumpah ada tahu ada. Ada ya. Iya. Oh Wati Bakery deh, Wati Bakery. Tio. Nanti bikin saingan Tio Bakery. Oke. Nah, Kak Diana itu motivasi gimana sih? Kan pasti adalah burnout terus atau kadang pernah ngerasa, maksudnya sampai di posisi saat ini di usia segini itu tuh apa sih yang bisa motivasi bisa sampai di sekarang itu? Motivasi ya. Motivasi sampai sekarang itu atau bagaimana memotivasi diri bisa sampai tahap ini? Yang apa ya? Mungkin yang gue selalu pikirkan untuk jangka pendek gitu ya adalah gue lebih ngelihatnya gue bisa kasih kontribusi apa sih buat tempat gue bekerja. Lebih ke itu sih. Jadi kayak yang memotivasi gue adalah saat gue melihat ke belakang, oh ya waktu dulu gue belum masuk itu kondisinya begini, sekarang setelah gue masuk gue bisa memberikan kontribusi ini. And itu bikin gue bahagia sih. Itu bikin gue keep moving gitu. Meskipun capek, meskipun ini project melelahkan banget, meskipun ini project stressful banget buat gue, tapi kayak gue tahu dengan gue melakukan ini, dengan gue memberikan ini, dengan gue mengerjakan ini sampai mati-matian, nanti hasilnya tuh bakal kayak gimana gitu. Hasilnya tuh bakal lebih baik gitu. Karena kan kita semua berharapnya lebih baik kan gitu. Jadi itu sih mungkin yang keep motivate me ya. Jadi auditor tuh harus ngambil sertifikasi gitu-gitu juga. Iya. Atau ada sertifikasi yang harus diambil, CIA, Certified Internal Auditor ada, terus ada sisa Certified Internal Information System Auditor ada banyak sih. Oh, banyak. Nah, Kak Diana juga ngambil itu atau memang pure di kantor aja? Belum sih. Sekarang iya. Sekarang baru di kantor aja. Actually gue pernah ngambil dulu banget waktu masih idealis baru lulus kuliah. Idealis. Oke. Masih idealis banget baru lulus kuliah kayak gue mau ambil certified gitu kan, certification gitu, nambah title segala macam. Baru setahun kerja gue ngambil certification and fail. Oh, oke. Sibuk kerja ya. Karena memang certification itu ditujukannya lebih ke experience ya. Dan bayangin dong, baru fresh grad setahun, view kita terhadap dunia kerja itu masih dangkal banget. Kita masih pikirnya semua textbook by textbook ya kan. Padahal kan tidak seindah itu kan. Kita memang perlu ya adjust gitu loh dengan condition gitu kan. Nah sebenarnya ya certification itu memang wajarnya diambil setelah lu 3 tahun 4 tahun masuk dunia kerja, pola pikir udah kebentuk baru ambil certification gitu. Cuman dulu kan idealis, mumpung masih semangat belajar ambil tahun pertama kerja gitu. Bener gak lulus. Itu guys, sebuah pesan guys kepada para internal auditor. Saya. Lihat ke sini. Itu 3 tahun ya. 3 tahun dulu baru ambil. Iya, jadi kebentuk pola pikirnya sih. Iya sih. Gitu. Ya. Tapi by the way Didi pernah gak sih kayak selama kayak Didi sebagai internal auditor pernah gak sih merasa burn out gitu kayak dan sampai yang kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh di internal auditor. Burn out ya. Kalau gue bilang nggak pernah sih bohong ya.
Ya jujur aja pernah pasti ya kondisi-kondisi yang bikin burnout ya samalah sama teman-teman semua gitu ya. Ya saat kerjaan tuh kayaknya nggak kelihatan endingnya, terus kita stuck nggak ketemu solusinya apa, pernah. Terus kayaknya kok tim juga kerjanya lagi nggak enak gitu kan. Nah hal-hal seperti itu ya pasti pernah lah gitu kan, clash sama atasan gitu kan, sama tim juga pernah clash gitu ya, pasti pernah lah sama peers segala macam gitu. Terus pertanyaan tadi apa? Keep move on ya. Ya kayaknya nggak bisa deh ini, aku enough. ya kalau kayak gitu biasanya gue akan take a break aja dulu sih. Misalnya dengerin lagu, biasanya gue sih dengerin lagu kenceng volumenya, lagu yang death metal. Iya, enggak segitunya sih. Lagunya mungkin kayak lebih ke apa ya? Enggak yang sampai gedung-gedung banget gitu juga. Okay. Yang sampai kayak bunyi kayak gergaji gitu. Itu gue gak suka. Tapi ya yang lagu yang semangat gitu lah, yang beatnya kenceng gitu. Iya. Ya tahu kan, kebayangkan lagu apa ya? Gue kalau disuruh sebut sekarang udah lumayan lama nggak menghadapi situasi begitu. Wah, syukur dong ya. Oke. Ya biasanya dulu bayangin kan, maksudnya dulu dengan deadline ketat, dulu di konsultan itu pressure-nya tinggi banget. Jadi ya biasanya gue lebih sering dengerin lagu di situ. Kayak harus kerja, harus fokus, deadline udah ditungguin ya. Biasanya gue beli headset yang kayak gini, dengerin lagu, udah kerja gitu. Dengerin lagu. Jadi itu sih pelariannya itu. Sama traveling. Jadi ya dengerin lagu ya. Ya short trip lah kemana gitu. Iya, tapi pas sampai sini kerja lagi. Iya, kerja lagi. Tapi minimal meminimalisir lah ya. Iya, burnoutnya. Iya, meminimalisir burnoutnya sih. Terus kayak ya baca-baca itu apa kayak wise word gitu-gitu sih. Kadang kayak pas banget nih. Pas banget nih. Ngena banget nih ya. Ngena banget nih ya. Tapi terus abis kayak gitu jadi kayak dapat enlightenment kan. Bener juga gitu. Dia kan juga udah cerita kan kayak gimana caranya sih kayak how you do yourself gitu kan when ketika lagi turun gitu kan. Tapi sebenarnya ini apa sih? Things that will actually inspire you in your career gitu kan. Kayak apa sih yang membuat Diana itu terinspirasi untuk menjadi seorang internal auditor gitu loh. Sebenarnya kayak gue ada penasaran juga sih bagian itu kayak kenapa gitu loh intinya. Wah ini susah nih. Lumayan berat sih. Tapi kayak itu tuh kayak penasaran aja bagi gue gitu loh, kayak kenapa ya tiap orang tuh ya pasti orang ada passionnya gitu kan. Tapi sebenarnya kan ada di balik orang passion itu kan pasti dia punya drive-nya gitu kan. Jadi kayak terkadang gue penasaran gitu loh, apa sih drive-nya? Kok pengen gitu loh di sini? Nah sih, mungkin nggak spesifik jadi internal auditnya ya, karena mungkin ya bisa dibilang sama kayak Didi, kecemplung, tapi kebetulan pas kecemplung suka gitu, gitu loh. Nah dari sisi apa yang menginspire gue sampai di titik sekarang kali ya, itu adalah lebih ke role model kali ya. Dulu waktu gue pertama kerja di PwC, ibarat nih kalau ayam pecah dari nanti disensor ya. Ya udah gampang. Nanti disensor ya brandnya. Bisa. Nah dulu waktu gue pertama kali kerja itu gue ketemu inspiring leader lah gitu. Iya mentor. Yang sampai sekarang deket gitu, masih deket dan masih sering catch up. Udah lama sih, nanti janjian ya. Emang dia nonton ya? If you watch this, let's meet up. Ya dia tuh bos pertama gue dan actually kalau di consulting itu kan sebenarnya kita kerjanya bisa sama semuanya kan gitu. Dan kebetulan gue banyak project sama dia manajer baru, terus gue baru masuk juga. Nah awal-awal stressful banget sampai nangis tapi gue admire dia gitu. Kenapa? Karena gue liat gila keren. Kebetulan dia cewek, dia kan gendernya sama. Oke. Dan gue ngeliat dia kayak gila keren banget cara dia handle klien, cara dia mimpin meeting, cara dia ngeliat tim. Meskipun gue stres banget sampai nangis-nangis. Yes, gue nangis di kamar mandi kantor by the way. It was my past gitu kan. Tapi kalau ngeliat lagi ke belasan tahun, 11 tahun lalu gitu ya, gue thankful banget dulu. Ibaratnya kalau ayam pecah telur tuh gue baru ngelihat induk gue tuh dia gitu pertama kali gitu. Jadi dengan gue ngelihat dia dan the way dia menginspire gue, the way dia ngajarin gue, itu gue ngerasa bersyukur banget gitu loh. Itu yang bikin gue kayak sekarang sih gitu. Nah kebetulan nih gue punya atasan tuh selalu yang
baik-baik ya setelah gue lepas dari dia gitu kan. Ya atasan yang lain hampir lagi. Udah disensor nanti deh gampang. Nanti lo yang sensor. Maaf ya editor nih. Ya atasan yang lain actually juga menginspire gue lah in such a way lah ya gitu. Cuma yang paling berkesan itu dia. Dan setelah itu gue pindah kebetulan kan ke internal audit. Nah di situ gue ketemu another type of mentor. Kali ini cowok, tapi kebetulan gue baru ketemu dia kemarin dan dia dia masih keep inspiring me lah ya sampai sekarang gitu. Dia kayak tetap ngajarin gue. Dia selalu menanamkan kepercayaan diri lah ke gue gitu. Jadi itu yang bikin gue juga, menurut gue ya, gue bisa sampai di titik ini tuh ya mereka gitu loh. Jadi ya thankful banget gue ketemu mereka di dunia kerja, karena kalau gue nggak ketemu mereka, gue rasa gue nggak akan ada di sini sekarang podcast bareng sama kalian. Bisa. So ya thank you banget buat mereka ya, nggak perlu sebut namanya tapi ya mereka tahu lah. Kalau ada pesan-pesan atau mau bagaimana bisa ini ke kami. Pesan-pesan udah sering ketemu ya Pak. Kemarin baru ketemu ya Pak ya. Gitu. Yang satu lagi juga ya nanti kita ketemuan lah. Gitu sih. Itu yang mungkin kalau ditanya tadi yang inspired gue sampai sekarang itu ya mereka itu. Karena gue melihat sosok mereka, wah keren banget. The way dia contribute ke company, the way dia visionnya dia, apa yang mendorong mereka bekerja gitu. Itu yang gue pelajari banget dari mereka gitu loh. Ya, keren sih. Tapi jangan salah, Kak Diana juga menjadi inspirasi buat sih. Oh wow. Makasih Tio telah merangkum semuanya. Gaji naik. Tenang aja, gaji naik. Leaders inspire leaders. Kalau itu harus ngomongnya apa Tio? Orangnya ada tuh ya. Pat. Oh nongol. Pas banget. Pas banget dia nongol. Gitu ya. Tolong ditonton ini di jam ini kritik berapa? Thank you semuanya, Cindy, Lana, Tio for coming to this session. Dan juga semua Alto Family yang mungkin lagi menyempatkan diri nonton ini. Semoga ya maksudnya obrol-obrol snack with Diana Wati ya, tadi kadang ada Diana Watinya. Ya obrol-obrol ini bisa mencerahkan hari kalian. Bisa mengisi kebosanan juga gitu ya. Misalnya lagi pada di rumah atau lagi snacking juga di rumah gitu. Oke, thank you semuanya. Bye bye.